Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Ya, bagaimana bunyinya? Saya cuma bilang-bilang aja. Surat Al-Baqarah ayat 45. Bagaimana bunyinya, Bu? Dan walaupun Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim. Betul 45 itu. Dan pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat dan salat bersaing berat kecuali bagi orang yang 45. Cuma saya diam aja tadi pura-pura nggak tahu. Bagaimana bunyinya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Nah, itu dia. Apa artinya? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Iya. Minta tolonglah kepada Allah, wasta'inu bis-sabri, dengan sabar, was-shalah, dan kita melaksanakan salat. Innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat kali. Illa, kecuali, illa alal khashi'in. Ya, sesungguhnya salat itu berat. Illa alal khashi'in. Illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Jadi kalau orang-orang yang khusyuk, salat itu enggak berat. Lawan berat apa? Lawan berat apa? Ringan. Nah, inilah yang akan kita bahas. Apa itu khusyuk? Apa khusyuk itu? Ya, itu. Oh, itu khusyuk. Ya. Ini khusyuk. Ini khusyuk itu apa sebenarnya? Ini penting ini. Kalau menurut ibu apa itu khusyuk? Itu fokus tidak memikir apa-apa. Tidak mikir apa-apa. Ada khusyuknya kepada Allah. Jadi gini loh, fokus. Tidak terpengaruh dengan sesuatu apapun. Ada dulu di kampung saya, ada bapak-bapak, dia salat fokus sekali, penuh konsentrasi. Rukuknya pun pelan-pelan, penuh dengan penghayatan. Berdiri juga pelan-pelan. Imam sudah sujud, dia masih berdiri. Ya. Jadi imam sudah bangun, dia masih mau sujud. Begitulah. Apa itu? Apa seperti itu khusyuk?
Coba perhatikan hadis ini, Bu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan lain-lainnya dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uqtulul al-aswadaini fi shalah. Uqtulul al-aswadaini fi shalah. Al-hayyata wal aqrabata. Apa artinya? Kata Nabi, bunuhlah dua binatang hitam. Bunuhlah dua binatang hitam ketika kamu sedang salat. Al-hayyata, ular, wal aqrabata, dan kalajengking atau yang sejenisnya, sejenis adiknya kalajengking apa? Lipan. Adiknya kalajengking lipan. Kalau abangnya kalau friendnya apa? Nah, kalau tadi fokus konsentrasi ya nggak nampak. Betul kan? Kalau fokus tadi nggak ingat apa-apa, begitu sujud tuh udah kena gitu. Tapi Nabi tadi suruh apa? Bunuh. Dan walau dalam saat, artinya kita nggak perlu merubah salat kita. Jadi ketika sujud ada nampak kalajengking, bunuh. Cuman pakai apa bunuhnya? Ular. Kayak mana bunuhnya ular? Mau kita sebelum kita bunuh dia bunuh kita. Mau kita bunuh? Terus gimana cara bunuhnya? Nah kan tadi jelas ya, kata Nabi apa? Uqtulu al-aswadaini fi shalah. Uqtulu al-aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua binatang hitam ketika sedang salat. Al-hayyata, ular, wal aqrabata, dan kalajengking. Bagaimana membunuhnya? Berarti kemungkinan dulu di zaman Nabi orang salat kadang-kadang pakai pedang. Nah, kalau kita nggak ada lagi pakai pedang, pakai HP. Apa HP semua, ganti pedang HP. Foto, selfie. Artinya boleh kalau misalnya kita sedang salat ada pedang atau apalah, itu boleh kita. Mungkin kalau ular dipancung ya, pancung. Kalau kalajengking bagaimana? Diinjak. Karena di zaman Nabi itu ada yang salat pakai kufain. Kufain itu apa? Sepatu. Boleh pakai sepatu asalkan sebelum kita pakai sepatu kita sudah suci. Terompak. Maka boleh kufain. Pakai sepatu. Jadi sekarang boleh kita pakai sepatu salat di Masjid Raya Baitur Rahman. Apa yang terjadi? Berarti di zaman Nabi itu tanah, lantainya itu tanah. Jadi tanah. Makanya Nabi ketika sujud kadang-kadang berapa disapu-sapu. Kadang kita bersih juga sapu-sapu. Nampak kan? Nah, Nabi kenapa habis sujud? Ya, sapu. Kenapa? Nah, misalnya Nabi habis doa karena habis sujud itu sapu. Kenapa? Belepotan. Tanya boleh. Dah, itu masalah lain. Jadi masjid Nabi itu tanah. Makanya pernah datang ya seorang Arab Badui. Arab Badui itu tahu Ibu? Arab Badui itu kalau Badui itu kalau di Indonesia di Aceh suku pedalaman. Di pinggir gunung. Ya enggak, bukan pinggir gunung. Di tengah-tengah padang pasir. Kerjanya merampok, orangnya kasar. Kalau bahasa Aceh itu namanya lokgong.
Jadi kan Ja'a Arabiyun, datang Arabiyun ini ke Masjid Nabi. Faja'a fi ta'ifal masjid. Langsung dia sesak pipis, langsung dia pipis di sujud masjid. Ya, kenapa langsung pipis? Karena tanah. Datang dia sesak pipis, langsung pipis dia. Nah, itu jadi tanah. Makanya kadang-kadang di zaman Nabi itu salat pakai sepatu. Maka kalau ada kalajengking, injak. Kalau kaki kita telanjang jangan diinjak, Bu. Makanya dicetok nanti ya. Cetok sama dicetok tuh bahasa apa? Dicetok. Gigit nantinya. Ya. Jadi ja'a Arabiyun fabala fi ta'ifal masjid wa ja'a kemudian waqama an-nas dia qauli. Ada orang-orang berdiri ingin memarahi dia. Artinya apa? Masjid di masa Nabi itu dari tanah. Jadi sehingga ada yang salat pakai batu. Jadi kembali ke pembahasan kita bahwa ketika kita sedang salat, terus di tempat salat, di tempat sujud misalnya, ada kalajengking, lipan, pokoknya sejenisnya. Ada yang lain-lain lah, ulat bulu, kodok, apa aja. Kira-kira mengganggu kita, boleh kita usir, enggak merusak salat kita. Nah, pertanyaannya, lantas apakah ketika kita lakukan seperti itu kita enggak khusyuk? Kalau enggak khusyuk, kenapa dibolehkan oleh Nabi? Betul kan? Kalau itu enggak khusyuk, maka kenapa dibolehkan? Berarti itu enggak ada hubungan dengan khusyuk. Berarti khusyuk itu bukan konsentrasi full. Artinya konsentrasi sadar. Kalau full nggak nampak. Yang tujuh terus, begitu tujuh, pas di badan kodok. Kayaknya menjerit kita. Itu baru rusak salat kita. Orang baca Subhana Rabbiyal A'la kita, ini kodok rupanya. Enggak. Karena kita terlalu khusyuk nggak nampak lagi kodok, atau nggak nampak lagi lipan, nggak nampak lagi kalajengking. Nah, berarti kesimpulannya apa tadi? Itu bukan khusyuk. Nah, ya. Konsentrasi full itu bukan khusyuk. Nah, hadis yang kedua. Kata Nabi, hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhun nas, yasturuhu minan nas, apa artinya itu? Jika salah seorang kalian salat ila syai'in yasturuhu minan nas, kemudian kamu meletakkan sutrah dari manusia. Apa itu sutrah? Pembatas. Jadi kata Nabi, jika salah seorang yang akan salat, kemudian kalian meletakkan pembatas agar orang enggak lewat. Fa arada ahadun ayajtaza. Tapi ada juga orang yang lewat. Udah kita taruh sutrah begini, ada juga orang lewat. Falyadfa'hu, kata Nabi, maka tolaklah dia. Bagaimana nolaknya? Tolaklah dia. Tolak berarti dengan tangan ya. Tolaklah dia. Nah, kira-kira gimana prakteknya? Ini enggak membatalkan salat. Kalau membatalkan salat, kenapa Nabi suruh? Tolak. Fa'in aba, jika dia menolak falyuqatilhu, maka pukullah dia.
Artinya apa? Kita tolak nggak mau, begitu. Nggak apa-apa, nggak merusak salat kita. Falyuqatilhu fa inna ma huwa syaitan, maka sesungguhnya dia syaitan. Ya, ada yang tanya sama saya. Ada yang tanya sama saya, bagaimana boleh nggak bawa anak-anak ke masjid yang mengganggu salat? Gimana menurut ibu? Ayo, gimana jawabannya tadi? Yang lainnya gimana? Boleh nggak? Boleh. Mana tadi dia lewat-lewat depan kita? Kita bilang, kita ajar dia Ustaz. Dan salah kita, ciu. Gimana? Kita ada diajar Ustaz. Bahkan ada kadang-kadang pakai sempak dia, lari, alah, kan? Nah, tadi orang lewat saja memaksa pukul. Pertama tolak, kalau dia memaksa pukul. Karena dia syaitan. Kalau anak lari-lari di depan orang salat, syaitan enggak? Tadi orang yang maksa saat lewat di depan orang salat, kata Nabi apa? Syaitan. Innama huwa syaitan. Ini bukan saya yang bilang, jangan marah sama saya. Jangan lihat saya gini. Nabi bilang. Nah, anak yang lewat-lewat, syaitan enggak? Jadi begini Bu. Begini. Membawa anak-anak ke masjid itu sunnah. Tapi dijaga. Jangan mengganggu orang salat. Kalau udah mengganggu orang salat termasuk syaitan, anak syaitan. Enggak boleh. Enggak boleh mengganggu orang salat apapun alasannya. Membawa anak-anak sunnah memang memperkenalkan masjid, memperkenalkan orang. Tapi kita jaga, bukan anaknya yang berdosa. Orang tuanya, mamanya yang berdosa. Udah taruh anak, udah bawa anak, udah dibiarin aja gitu. Dijaga. Kasih nasihati. Nah, duduk nak ya, jangan ganggu-ganggu orang salat. Tapi kalau dibiarkan main buka jurus jadli dia, Jackie Chan, lompat sana lompat sini, enggak khusyuk orang salat. Tadi orang terganggu salat sehingga orang dosa enggak ada? Dosa. Boleh. Hukumnya bagaimana Ustaz? Hukumnya tergantung keadaan. Kalau dia bisa menjaga dapat pahala. Karena membawa anak-anak itu bagus untuk syiar, ya, supaya dia dekat dengan masjid. Sehingga ketika dia besar lebih dekat ke masjid daripada ke warung kopi. Ya kan? Tapi dijaga. Nah, itulah makanya kan kalau anak-anak kita misalnya terlalu nakal, jangan. Tapi kalau dia anak-anak kita patuh, silakan. Nah ini hati-hati ini masalah khusyuk nanti. Kita mengganggu, itu jelas itu orang udah nggak khusyuk. Kalau anak kita lompat-lompat teriak-teriak itu nggak khusyuk. Dosa kita. Mungkin anaknya nggak berdosa, orang tuanya. Sehingga kita pergi ke masjid ingin dapat pahala banyak. Ya, misalnya pahalanya 20 derajat ya, biar bisa ya wa 20 derajat. Ya, dapat 27 rakaat, 27 derajat per rakaat. 27 derajat. Salah berjamaah ya. Tapi pahala dosanya 80 derajat. Gimana akhirnya? Kita tekor. Kenapa dosa? Anak kita ganggu orang salat bukan satu orang, lompat-lompat, ikut-ikutan, mau teriak-teriak, sehingga orang enggak ikhlas lagi ya, sudah mau pep-pep lah hati. Itu jangan kita anggap kita dapat pahala, kita di samping dapat pahala tadi berjamaah juga dapat dosa. Nah, inilah makanya hati-hati masalah khusyuk. Jangan mengganggu kekhusyukan orang. Ya, jangan mengganggu kekhusyukan. Nah, jadi tadi apa?
Kalau ada orang lewat, kita tolak. Nah, makanya anak-anak, berarti siapapun, apakah anak-anak, orang tua, itu kita harus larang lewat depan orang salat. Bukan hanya orang tua, karena dalam hadis ini tidak dikatakan umur, dikatakan seseorang. Terus anak-anak, kalau jangan anak-anak. Cuma anak-anak kadang-kadang kan nggak tahu dia. Betul lewat dia, ini nangis pula ada makin kacau. Ya, bisa dipahami Bu ya. Jadi tadi boleh kita menolak orang yang lewat, siapapun, termasuk anak kecil. Ya, ini kadang-kadang ada juga orang kadang-kadang dia bawa anak, lantas anaknya dibiarkan ribut-ribut ketika panitia masjid melarang. Itu enggak betul itu. Ini kan anak-anak harus diperkenalkan ke masjid. Betul, memang memperkenalkan masjid itu betul, sunnah. Tapi enggak boleh mengganggu orang salat, karena itu hal yang berbeda. Ya, anak datang ke masjid, dilihatnya salat, itu kan dakwah luar biasa. Tapi mengganggu orang salat juga nggak boleh. Kan itu. Sama kayak kita silaturahim itu kan bagus, ya kan? Silaturahim. Tapi kita saat rumah orang dan sampai rumah orang kita bilang, jelek kali hari ini ya, kita singgung dia. Nah, betul juga. Masa kita silaturahim, kita hina orang kan? Jadi jangan salah paham. Membawa anak-anak boleh sunnah, tapi dijak, karena mengganggu sudah bab lain. Ya, mengganggu salat sudah hubungannya dengan apa tadi? Khusyuk. Jujur aja ibu-ibu, kalau ibu-ibu sedang salat ada teriak-teriak, khusyuk enggak? Ini nggak tahu lagi apa dibaca. Nah, itu. Nggak tahu lagi kita apa baca. Apalagi teriak-teriak. Itu coba nanti bulan puasa ini sudah mau dekat. Nggak bisa kita salah. Khutbah. Anehnya begitu sudah tadinya diam. Begitu Allahu Akbar. Waduh, rame. Ini hati-hati ya, kita ingin istilah orang Aceh apa? Ingin temu pah tabau putih, temu balik. Ada ya. Paham ya? Ini belum pengertian khusyuk. Ini cuma saya menjelaskan jangan salah paham tentang khusyuk. Berarti kita boleh tadi melarang orang lewat, tidak ada hubungannya dengan tidak khusyuk. Karena kalau itu tidak khusyuk, kenapa Nabi membolehkan? Paham ya? Terus apa sebenarnya? Coba perhatikan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lainnya dari Abu Hurairah juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Jam saya enggak bergerak-gerak, udah dead, mati. Mati. Dah, jadi apa tadi? Hadis dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-shalah." Ketika dikumandangkan panggilan azan. Panggilan untuk salat berarti azan. Adbara syaitan. Maka syaitan, cuman syaitan yang mana nggak tahu kita. Pokoknya syaitan. Ya. Apakah dia satu orang atau satu setan atau banyak setan, itu nggak ada keterangan. Yang penting kita pahami syaitan. Idza nudiya bis-shalah, apabila dikumandangkan azan, adbara syaitan, maka syaitan itu lari. Nah, syaitan itu satu kalau kita lihat dari sini, syayatin baru banyak. Nah,
lahu duratun, dan larinya tuh sampai terkentut-kentut. Apa terkentut-kentut? Terbrand-brand ya, terbrand-brand. Apa brand itu? Ya. Jadi adbara syaitan lahu duratun. Jadi ketika dikumandangkan azan, syaitan lari terbirik-birik sampai terbombom. Terbombom lah gitu. Apa terbombom? Terkentut-kentut. Hatta la yasma'a at-ta'dina, hingga enggak terdengar lagi azan. Berarti jauh kali dia pergi. Sampai tidak terdengar azan. Ya, sampai tidak terdengar. Ya. Fa'idha qudiya an-nida, ketika sudah selesai azan, akbala, datang lagi dia. Nyamban. Rupanya setan itu takut mendengar. Hanya kalau orang muriah kadang-kadang nggak mau keluar, diadzankan kupingnya, dijerit dia. Jadi fa'idha qudiya an-nida'u akbala, apabila sudah selesai azan dia balik. Hatta idza suwiba lis-shalah, hingga ketika taswib iqamah, adbara, dia lari lagi. Jadi ketika azan lari, selesai azan datang. Ketika iqamah lari. Hatta qudiya at-taswib akbala, hingga selesai iqamah dia datang lagi. Dia datang lagi. Hatta yahtira bainal mar'i wa nafsih, hingga dia melintas di antara seseorang dengan hatinya. Dibisik-bisikkan di hatinya. Yaqulu, syaitan itu mengatakan, uzkur kada, ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya kita ketika salat ingat apapun, ingat apa-apa. Di mana uang suami, di itulah kita ingat. Di mana uang ditaruh suami, ingat. Tadinya enggak ingat. Ingat. Uzkur kada. Lima lam yazkur min qablu, padahal tadinya enggak teringat. Dipancing-pancing oleh setan supaya kita ingat. Dah. Hingga hatta yadilla ar-rajulu ma yadri kam salat, sehingga seseorang enggak ingat lagi sudah berapa rakaat dia salat. Sehingga seseorang tidak ingat lagi berapa. Tadi siapa yang goda? Itu baru enggak khusyuk apabila sudah ingat rakaat. Enggak ingat kita sedang ngapain. Yang ingat di mana ditaruh uang sama suap. Kalau sudah ingat di mana, enggak ingat, kita enggak ingat berapa rakaat, justru kita ingat di mana uang ditaruh oleh suami, itu baru enggak khusyuk. Ini umpama, kalau kita bilang suami udah marah. Itu baru khusyuk. Berarti pengertian khusyuk apa? Kita sampai enggak tahu lagi berapa rakaat. Kadang-kadang enggak tahu apa yang dibaca imam itu. Sehingga kok sudah ayat kayaknya enggak terdengar Al-Fatihah. Bukan enggak terdengar Al-Fatihah, pikiran kita entah kemana-mana. Kita ada enggak kita salatkan enggak terasa kita kok sudah 2 rakaat, enggak sadar kita. Pernah enggak mengalami itu? Enggak sadar, gerak orang, sudah kok at-tahiyat, kok sudah salam. Ini baru enggak khusyuk. Paham ya? Berarti apa pengertian khusyuk tadi? Kita
ingat dan bisa menyempurnakan salat. Tapi apabila kita tidak ingat berapa rakaat, tidak sadar, tiba-tiba sudah selesai salat, itu berarti salat kita tidak khusyuk. Nah, itu dia. Paham tuh ya? Gimana? Kalau kita gimana kira-kira? Ada pernah mengalami kasus seperti itu? Ada ya? Siapapun ada, termasuk saya pernah juga. Tiba-tiba kok sudah rukuk. Tak kemana menghayalnya. Itu nggak sadar kita. Ini baru kita nggak khusyuk. Dilalaikan oleh kita siapa tadi? Syaitan. Ingat sana, ingat sini, ingat macam-macam. Ini baru nggak khusyuk. Jadi nggak jadi khusyuk itu bukan konsentrasi itu. Konsentrasi malah kita nggak lihat dia apa. Kala jengking ular. Ya, paham ya? Sudah jelas apa itu khusyuk? Apa tadi khusyuk? Kita sadar, betul-betul sadar kita sedang melaksanakan ibadah, khususnya salat, dan kita menyempurnakannya dengan sesempurna mungkin. Makanya khusyuk itu juga ada tingkatannya. Ada tingkatan, ada yang memang khusyuknya original, ada KW 1, ada KW 2, ada yang imitasi juga. Ya. Jadi nggak bisa sama khusyuk, kita khusyuk tapi kadang-kadang beda. Nah, ya, kita nggak bisa mengukurnya karena itu sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang abstrak nggak bisa dikonkretkan, yang konkret juga nggak bisa diabstrak. Termasuk khusyuk sesuatu yang abstrak. Cuma kita harus tahu pengertian dan pemahamannya. Ya, udah jelas ya? Jadi bukan fokus, bahaya itu. Fokus, orang udah lari kita masih ingat. Itu nggak betul juga itu. Sudah sampai gempa pun nggak tahu kita, itu juga bahaya. Orang sudah lari kita masih nggak bisa. Jangan, itu sudah mengganggu kekhusyukan. Nggak perlu paksa. Waktu salat itu luas. Ya, bukan di situ letak ujian keimanan. Ya, dengar ya. Sehingga kita bahkan ya ketika kita sedang dihidangkan makanan, waktu salat datang makan dulu. Kenapa? Itu tadi mengganggu kekhusyukan. Allahu Akbar. Oh, malimbek itu. Limbek pula teringat ya. Lele. Makanya dia bikin juga kalau udah gempa ya udah, Allah juga tahu. Mana bisa khusyuk lagi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada pula salat kayak gitu. Orang sudah lari kita, bukan di situ letak keimanan, jangan-jangan nanti. Walan tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Allah suruh kita juga yang menghindari bencana. Itu dia. Bukan di situ letak keimanan. Kita perlu juga menyelamatkan nyawa kita. Karena ibadah itu juga panjang. Seumur usia kita. Kalau usia kita sudah terputus gara-gara kita bertahan terus nggak apa-apa mati syahid lah, betul mati syahid ya. Pahala syahid. Cuman kan janganlah seperti itu. Ya kan? Kecuali mati syahid kita sudah berusaha lari. Tapi kena juga. Ini sengaja nggak apa. Seperti itu. Itu sengaja kadang-kadang menganiaya diri sendiri. Lari aja dulu. Waktu salat, makanya kenapa waktu salat itu kadang-kadang dikasih keluasan oleh Allah. Nah, memang paling bagus itu di awal waktu. Cuma di awal waktu nggak bisa. Ya. Afdalus salat, afdalul amal as-salatu ala awwali waqtiha.
Di antara amal yang utama itu salat di awal waktunya. Cuman awal waktu nggak bisa. Kenapa? Sudah ingat. Enggak. Lupa. Ya. Dah. Nah, sekarang akan saya jelaskan bagaimana caranya atau hal-hal yang membuat kita khusyuk dalam salat. Ya, tulis. Itu baru urusan tulis menulis. Ya. Mahasiswi yang masih mahasiswi Fakultas Lanjut Usia. Nah, ini apa? Tadi apa? Hal-hal supaya kita meraih kekhusyukan. Yang pertama, menyempurnakan wudu. Ya, yang pertama apa? Menyempurnakan wudu. Isbahul wudu. Nah, jadi kita mulai dari wudu. Kalau kita betul-betul wudu, perasaan pun enak, ya, seluruh bagian wudu terbasuh dingin, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Miftahus salati at-tuhur." Kunci salat itu pada bersuci, maksudnya berwudu. Nah, kalau dikatakan kunci berarti sangat berpengaruh pada kualitas salat kita wudu itu. Miftahus salati at-tuhuru. Kunci salat itu pada berwudu. Maka perhatikan dari wudu kalau ingin mencapai kekhusyukan tadi. Wa tahrimuha at-takbiru. Haramnya ketika takbir. Haramnya apa maksudnya? Haram melakukan hal-hal yang membatalkan salat. Jangan Allahu Akbar. Dia salah pada jalannya. Nah, boleh haram tuh. Wa tahliluha, dan halalnya baru boleh ngomong-ngomong balik setelah salat. Jadi yang pertama tadi apa? Menyempurnakan wudu. Ya, bagaimana kita istinsya, famat madah, wastansyaka, wastansara. Masuk air di hidung itu membuat otak tenang, memandu kekhusyukan. Jangan sampai masuk ini pedis nih. Walau enak kali. Enak pedisnya. Bersih ya. Jadi dari wudu. Dari berwudu. Kalau ingin mencapai kekhusyukan dalam salat harus dimulai dari yang pertama. Sebelum saya lanjutkan yang kedua, saya minum. Yang kedua, mengetahui makna bacaan salat. Nah, ini kadang-kadang kita enggak khusyuk, kita enggak tahu, hanya kita baca-baca saja. Bahkan ada orang kadang Al-Fatihah pun enggak tahu artinya. Gimana mau khusyuk? Kayak orang kan dengar orang ngomong bahasa Inggris enggak tahu artinya, udah nonton aja. Yang pegang kada itu naknya, enggak tahu artinya. Demikian juga orang salat enggak tahu artinya, hanya baca-baca saja. Itu walaupun pahala dapat, tapi kan tadi kita ingin khusyuk kan? Pahami maknanya. Khususnya Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kita tahu makna. Apalagi setelah kita tahu makna, kita baca juga tafsirnya. Itu terbayang kita. Ini nggak tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak tahu artinya apa. Pokoknya iyyaka na'budu. Itu aja. Lain-lain. Lain-lain. Coba kalau ingin khusyuk nanti pulang ke rumah, seluruh bacaan salat dari doa iftitah sampai doa-doa sebelum salam, doa-doa setelah salam, baca terjemahannya. Itu baru paten. Ini betul nih. Salah satu yang membuat kita tak tahu maknanya apa. Mungkin kalau ayat ya tergantung imam. Kalau imam baca ayat yang nggak pernah kita dengar ya. Tapi kalau kita paham bahasa Arab tahu juga. Kalau tahu bahasa Arab walaupun kita nggak pernah hafal ayat, nggak pernah dengar, tapi tahu. Wah, yang dahsyatnya, walaupun kita nggak tahu artinya tapi menyentuh kan. Apalagi kalau tahu. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan ya Allah. Adalah yang duduk tanya Allah. Bayang macam-macam. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Ini enggak biasa kan? Al-Qari'ah. Ini kebayang-bayang. Jangan-jangan waktu dibacakan Al-Qari'ah kebayang kita es krim mungkin. Kenapa? Karena kita nggak tahu artinya. Padahal itu tentang hari kiamat itu. Ingat tuh. Makanya Nabi mengatakan faqra matayassara ma'aqamil Quran. Faqra matayassara ma'aqamil Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kamu Al-Quran supaya makmum mengerti. Jangan kita imam ini ego. Kenapa? Kalau imam mengerti itu menambah kekhusyukan jamaah. Ini kita baca ayat ego karena kita banyak hafalan. Nanti di belakang apa artinya? Boleh aja. Tapi kalau paham kan lebih membantu kekhusyukan. Apalagi kadang-kadang dibacakan ya. Ayat apa dibacakan ayat? Fankihu ma taballakum minan nisa'i masna wa udah marah pula kita di belakang dengannya. Ya ada ya. Jadi apa yang kedua? Memahami makna. Jadi ingat ya, makna sejak bila perlu dari Allahu Akbar. Allahu Akbar itu tahu kita ya. Sampai selesai salat, seluruh bacaannya kita tahu maknanya. Sampai Assalamualaikum. Coba. Itu membantu kekhusyukan. Nah, yang ketiga, ya, hadirkan rasa takut kepada Allah supaya serius. Hadirkan rasa khauf, rasa takut. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena Allah mempunyai azab yang pedih. Sebagaimana Allah sebutkan di antaranya surah Al-Baqarah ayat 196, ya, fattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kepada Allah dan ketahuilah Allah mempunyai azab yang pedih, yang dahsyat. Takut kita supaya apa? Serius. Kalau takut kan serius. Coba misalnya ibu-ibu guru ya, guru SD,
Ribut anak-anak. Datang ibu guru, ibu guru. Apalagi killer sikit kayak ibu gurunya. Main cubit aja. Cubitnya pada ujung pula sakit. Begitu. Apa yang ketiga tadi? Hadirkan rasa takut. Supaya serius. Ya, supaya tidak main mak. Al-Baqarah Ayat 196. Seragam dan sempurnakanlah ibadah haji ini. Terus ya. Dan murah karena Allah, namun jika kamu bertemu oleh musuh maka sembelihlah haji yang sudah didapat, dan jangan kamu bersyukur kepalamu sebelum hajimu sampai di tempat penyembelihan. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada yang gangguan kepalanya, lalu dia bersyukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji, dia wajib menyembelih haji yang mudah didapat. Namun jika dia tidak mendapatkan, maka ia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumnya. Ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqullaha bisa kita artikan bertakwa, bisa kita artikan takut. Dan ketahuilah Allah amat besar hukumannya, azabnya. Tadi itu. Ya. Hadirkan rasa takut. Kenapa? Karena Allah amat besar hukumannya, azabnya. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirkan supaya jangan main-main. Kadang-kadang ada suka salat main-main. Allah Akbar. Main-main tu. Enggak boleh tu, bahaya kali. Kadang-kadang ganggu orang. Tidak boleh. Hadirkan rasa takut supaya serius. Dah berapa? 3. Yang keempat, hadiskan rasa cinta, mahabbah, hub. Hadirkan rasa cinta. Kenapa kita perlu hadirkan rasa cinta? Supaya nikmat salat itu. Supaya nikmat, kita nikmati. Ya, hadirkan rasa cinta kepada Allah. Contoh misalnya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mencintai suami, seberat apapun disuruh oleh suami dengan senang hati. Kalau abang dah yang suruh, kenapa? Karena kita cinta. Coba kalau kita benci sama suami, disuruh angkat tu aja kan, cakap roh, pernah roh wujud Allah. Itu kenapa? Karena kita tak cinta. Tapi kalau cinta, demikian juga kalau kita cinta kepada Allah, enggak berat salah itu. Makanya semuanya bab salah itu berat kecuali orang yang fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Hadirkan sejenak. Dalilnya adalah surah Al-Baqarah 196. Al-Baqarah 196. Yang tadi? Tadi, tadi 96, 95. 165. Ya, 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat besar cintanya kepada Allah. Jadi kita salat, kita menghadap yang paling kita cintai. Timbul rasa apa namanya? Kayak kita misalnya, kita sangat cinta sama suami kita.
Begitu kedengaran suami pulang, 1 jam kita tunggu di bandara, nggak sampai-sampai. Karena begitu, itu juga. Belum azan kita sudah ke masjid. Kenapa? Rindu kepada yang kita cintai. Nah, makanya takut kita kepada Allah semakin tenang, semakin dekat. Kenapa? Takut kita kan yang ketiga tadi takut. Takut kita kepada Allah semakin dekat, semakin tenang. Kenapa? Karena bercampur dengan cinta. Beda kita dengan takut kepada makhluk. Makin jauh. Takut kepada Allah makin dekat. Takut kepada makhluk makin jauh. Takut kepada kuntilanak makin dekat atau makin jauh? Kuntilanak, pecah kita lah. Kenapa? Karena enggak bercampur dengan cinta. Enggak ada orang cinta sama kuntilanak, enggak ada orang cinta sama harimau, enggak ada orang cinta sama beruang, enggak ada orang cinta sama serigala, enggak ada orang cinta sama perampok. Tapi kita takut kepada Allah, di samping takut kita cinta. Makanya takut kepada Allah makin tenang. Ya, ini dia. Ya, hadirkan. Sehingga ibadah kita itu jadi sesuatu yang kita rindukan. Kenapa? Kita yakin salat itu kita menghadap yang sangat kita cintai. Coba kalau kita udah sayang sama orang, kemanapun kita ikuti dia. Baik ya. Udah sayang sama orang kemanapun, udah sayang kita sama suami kita, kemanapun suami kita pergi, kerja pun kita ikuti. Kita remote dia 24 jam. Jangan diambil orang maksudnya. Saking cintanya jangan diambil orang. Nah, ya, hadirkan rasa cinta kepada Allah. Karena Allah sangat cinta kepada kita. Sehingga Allah mempunyai sifat Ar-Rahman radhiyallahu anhu wa radu anhu. Radhiyallahu anhum, Allah redha cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Ya, dia. Tadi apa? Yang keenam, hadirkan raja. 5. Hadirkan raja. Kon raja permaisuri kon. Raja itu mengharapkan pahala. Ya. Mengharapkan pahala. Sekarang saya tanya, kenapa kita sungguh-sungguh salat di bulan Ramadan? Karena pahalanya banyak. Kan al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhafin. Satu kebaikan pada bulan Ramadan itu dilipatkan, gandakan pahalanya 10 hingga 700 kali lipat. Jadi mengharapkan pahala. Jadi kalau ada orang beribadah enggak mengharapkan pahala, enggak ada gairah. Kayak kita dagang enggak mengharapkan untung, enggak ada gairah. Makanya kenapa orang yang kerja di PNS atau karyawan, ketika dia ngambil kredit enggak ada lagi gaji, enggak ada gairah lagi dia. Kenapa? Enggak terima lagi gaji, jadi terpotong semua. Habis nol gajinya. Akhirnya malah dia. Tapi kalau kita mengharapkan pahala, timbul gairah kayak kita dagang. Ya, makin banyak laku, makin gairah kita. Tengah-tengah malam pun jualan. Banyak laku. Kenapa kalau kita buat kue kita jualnya di dalam padang? Kenapa? Banyak laku. Coba kalau kita jual di depan rumah. Laku. Yang ada tak satu. Yang mengharapkan pahala. Untuk apa pahala? Untuk apa pahala? Tadi kan kita mengharapkan pahala supaya besok kita sungguh-sungguh mengharap banyak-banyak mengharapkan pahala. Ya, kenapa? Untuk apa pahala itu? Coba buka surah Al-Qari'ah. Atau itu pasti dihafal. Bagaimana bunyi surah Al-Qari'ah?
Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Apa artinya? Hari kiamat. Orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada di dalam dunia yang memuaskan. Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Bentar. Fa amma man sakulat mawazinuhu. Adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, kan masuk pahalanya. Kenapa berat? Karena di dunia tadi itu mengejar pahala. Fa amma man sakulat mawazinuhu. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Kenapa? Di dunia sungguh-sungguh mencari pahala. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Memperoleh kehidupan bahagia di akhirat. Masuk surga atau masuk neraka? Surga. Terus selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, pahalanya ringan, karena tadi enggak berpikir pahala. Ya, beribadah enggak peduli pahala, yang penting beribadah, sehingga pahalanya ringan, lebih banyak dosa. Apa yang terjadi? Fa ummu hawiyah, dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Jadi kalau ditanya untuk apa pahala? Supaya timbangan kebaikan kita lebih dosanya ringan. Nah, maka perlu pahala kan? Kenapa? Karena di akhirat ada yang di yaumul hisab, hari perhitungan, ada mizan, timbangan. Nah, sekarang coba buka surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-A'raf ayat 8 dan 9. Al-A'raf 8 dan 9. Ya, itu yang ringan timbangan ringan kan? Sama enggak dengan surah Al-Qari'ah tadi? Hampir sama. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia beruntung di akhirat. Beruntung berarti masuk. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, dialah orang yang rugi di akhirat. Rugi berarti masuk neraka hawiyah. Jadi jangan enggak perlu pahala, enggak ada masa. Enggak perlu pahala. Sementara pahala itu ternyata ternyata pahala itu ditimbang. Timbang bagaimana berat, seberapa berat salat kita, seberapa berat dosa kita, timbang. Ingat, ternyata kalau timbangan kebaikan kita lebih berat, kita masuk surga. Dosa kita yang ringan itu dimaafkan. Tapi kalau ternyata dosa lebih banyak, masuk neraka hawiyah kita. Bukan saya takut-takuti itu surah Al-Qari'ah. Sekarang, makanya supaya kita tadi bergairah dalam salat harus kita cari pahala. Makanya kenapa kita tambah dengan salat-salat sunnah, salat sunnah rawatib misalnya, salat tahajud,
salat duha. Ya, itu dia. Ya. Kemudian juga khusyuk itu juga menambah pahala. Ya. Ya. Jadi apa yang tadi yang berapa? Yang pertama tadi apa? Menyempurnakan wudu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? DLL. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada Ustaz. Ya. Buat. Boleh jika kita terganggu penglihatan. Tapi kalau kita mata kita terbuka, ya, kita disunahkan memandang tempat sujud. Nah, sebagaimana Nabi masuk Ka'bah, la khalafa basaruhu ya ala sujudi. Rasulullah tidak melepaskan pandangannya ke arah tempat sujud. Nah, ini yang mengganggu kekhusyukan. Buka, jangan pasang. Cuman kalau kita buka, tempeleng kita sama penghuni masjid. Betul itu. Gak boleh Nabi saja pernah menyuruh membuka itu, apa namanya itu yang abang-abang binatang, mengganggu kekhusyukan. Akhirnya kita lihat culik-culik. Apalagi kadang-kadang masjid berhias-hias sehingga kita terbaca yang enggak. Itu nggak perlu, karena itu tempat ibadah, bukan museum, bukan istana. Ini kadang-kadang kita udah salah kaprah, bertulis-tulis sehingga mengganggu kekhusyukan. Kalau membuat di atas sehingga kita tidak terganggu pandangan kita. Ya. Ingat ya, dalam masalah ibadah boleh masuk namanya ya budaya itu kan artinya hiasan, tapi jangan berlebihan. Boleh saja menghias masjid supaya masjid itu enak, tapi jangan mengganggu kekhusyukan sekedarnya saja. Sajadahnya pun coba lihat tuh berukir-ukir, karena itu bisnis orientasinya. Kan orang jual sajadah itu coba kadang-kadang madein. Nah, coba lihat tuh apa madein sajadah-sajadah. Itu bukan orang-orang yang betul-betul paham agama, kadang-kadang tak siapa-siapa ya. Itu bisnis. Ya bisnis ya. Jadi kadang-kadang kan kita kayak sajadah berukir-ukir, akhirnya kadang-kadang mengganggu ya. Makanya para ulama mengatakan itu makruh, menutup mata juga makruh. Ya, tapi bukan berdosa ya. Bukan berdosa. Itulah kita kan salah satu maksudnya itu taruh yang terakhir ya tadi. Padahal sebanyak. Di antara membantu kekhusyukan itu menyempurnakan gerakan salat. Salat harus sebagaimana tuntunan Rasulullah. Begini, kan tadi Nabi mengatakan jika nampak tadi apa? Ular, kalajengking, orang yang lewat. Terus kalau kita mata kita tutup mana nampak? Ya, bukan tak boleh. Apalagi kalau terganggu penglihatannya, misalnya karena buta atau apa, ada mukanya. Ya. Tapi kalau sengaja menutup mata, bukan tak boleh, tapi hukumnya makruh, karena melihat ke arah tempat sujud itu sunnah. Ya. Apalagi juga ya, nanti siapa tahu ada orang lewat di depan kita, atau barangkali ada ulat bulu di sajadah kita. Ya, karena kita tutup mata, begitu. Begitu kita sujud, pas di kening. Udah garuk-garuk kita.
Ya, kita sujud sahwi, ya 2 kali sujud, ya. Nah, kalau dia kurang rakaatnya sebelum salam, kalau lebih setelah salam, ya. Ada solusinya. Nah, tidak sebelum kita salam kita sujud 2 kali. Kalau misalnya rakaatnya berlebih, salam dulu, assalamualaikum, kemudian kita sujud, kemudian salam lagi. Nah, mudah. Nanti kapan-kapan ya insya Allah kita jelaskan masalah sujud sahwi dan lain-lainnya. Pelan-pelan lah. Ya, boleh. Skip sekarang. Nah, Jadi misalnya kita dalam masjid atau menasrah ini kan, orang kan ikut sholat sunat, agak ke belakang sholat sunat yang di depan kan yang kosong. Misalnya kita jalan dari samping ke depan itu boleh. Ustaz? boleh kalau jauh, jarak jauhnya boleh. Karena kalau sudah jauh nggak mengganggu lagi. Maka kita kan begini, kita kan disuruh memandang tempat sujud. Kalau ada lewat orang ke sana itu nggak apa-apa. Yang dilarang apabila depan kita. Enggak Ustaz, saya kan sujud sholat sunat. Satu saf lewat, boleh Ustaz? Nggak apa sini. Jadi kita lewat di sini. Misalnya di situ kan, nah sini boleh. Tapi jangan di sini. Makanya dia kalau paham dia taruh sutra di sini. Ya. Kalau paham ya, atau dia salat di belakang tiang. Gini maksudnya, paham ya? Misalnya saya salat di sini. Yang tidak boleh di depan saya, kalau di tepi di sana nggak apa-apa. Cuma kadang-kadang ada orang berlebihan, dari jauh pun nggak berani lewat ya. Ya, ada juga ya. Dia salat, padahal dia salat di sini, sana pun nggak lewat. Akhirnya putar sana, itu berlebihan. Nggak mengganggu, karena dia disunahkan memandang ke arah tempat sujud. Paham ya? Yang sering Ustaz kan kami belakang di belakang dan kecil ruangan itu kan. Jadi begitu sholat sunat di belakang mana ya? Mana kalau Gak apa, kalau memang jauh nggak mengganggu karena dia batas memandang kita sujud itu. Cuman jangan terlalu dekat juga, walaupun mungkin ini batas sujud kita lewat di sini juga mengganggu dia, kita udah berdosa. Intinya jangan sampai membuat dia terganggu. taruh di depan. Enggak, sutra itu sesuatu pembatas, ya. Ya. Karena sutra di masa Nabi itu sesuatu yang membatasi, kadang-kadang pedang, tombak atau sesuatu. Kalau garis ini bukan sutra ya. Kalau garis ini bukan sutra, batas sajadah juga bukan sutra. Ya. Dia tapi kalau aqua ini sutra. Ya, aqua ini sutra. Taruh aja aqua. Artinya tanda supaya orang jangan bapak itu sutra. Tapi kalau batu cincin bukan sutra dari orang. Ada lagi yang lain? Tuan. Ya, membayar fidyahnya orang tua kita sudah uzur ya. Wa yutiqunahu wa la yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Ya. Bagi orang yang tidak mampu lagi berpuasa karena uzur sakit dan lain-lain, maka memberi makan seorang miskin 1 hari yang ditinggalkan. Jadi cara membayarnya, berapa hari dia tinggal puasa? 29 misalnya. Caranya setiap hari memberi makan, boleh setiap hari memberi makan seorang miskin, atau dikumpulkan dalam 1 hari boleh. Sekali, bukan 3 kali. Sekali. Nah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, itu sudah uzur. Sahabat Nabi Anas bin Malik sudah uzur, tinggal puasa entah 30 hari entah 29.
Dia buat bubur satu belanga besar. Dia undang 30 orang miskin, kasih makan serentak, pluk, selesai. Nah, cukup jelas? Hah? Ya kalau ketinggalnya 10 bagaimana? Itulah satu bulan berarti kan 30 hari atau 29. Boleh kita cicil, boleh kita kumpulkan. Boleh, misalnya gini, kita beli nasi bungkus 29 buah, kasih ke orang miskin, selesai, gampang. Dia ta'amu miskin, memberi makan, bukan beras nggak bisa dimakan. Itu ingat, kata Nabi, ayat itu ya, wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang nggak mampu berpuasa, maka memberi makan orang miskin, memberi makan. Boleh. Yang penting ukurannya sekali makan. Jadi begini, kalau kita kasih beras, nggak ada orang makan beras. Boleh. Ya. Di zaman Nabi beda. Di masa Nabi itu makanan siap saji seperti anggur, kurma, keju, ya. Kalau sekarang kita kasih beras, nggak bisa makan ya. Dia perlu apa? Telur, perlu minyak. Karena ya ketentuan hukumnya memberi makan. Artinya dia harus bisa makan. Kalau kita kasih beras nggak bisa makan dia. Gimana? Cukup jelas, Bu? Sekali. Boleh. Sekali memberi makan sekali, bukan sehari. Kalau sehari itu relatif. Ada orang makan sehari 3 kali. Ada orang makan sehari 2 kali. Yang dikatakan ta'amu miskin itu memberi makan sekali, sebagaimana dicontohkan oleh sahabat Anas bin Malik tadi. Membuat bubur, diundang 30 orang miskin, makan, selesai. Bukan 3 kali sekali, bukan sehari, bukan yauman, tapi memberi makan sekali. Tidak ada kata-kata memberi makan sehari. Nah, jangan menyusah-nyusahkan. Ta'amu miskin wala yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Enggak ada dikatakan yauman di sini, hanya memberi makan orang sekali. Itu jelas? Kami kira sahur-sahur ada juga Ustaz. Kira dengan sahur-sahur dulu. Jadi sehari 3 kali makan. Yang benar sekali, bukan sehari. Sehari itu relatif. Ada orang sehari makan 4 kali, ada 3 kali. Saya pernah mendampingi orang Arab, ya. Ketika waktu makan siang nggak makan ya, kami udah kelaparan. Rupanya dia makan sehari 2 kali. Kita orang Indonesia makan, orang Aceh makan. Baru kata ya Syekh, fi batnina al-dudu ya Syekh. Di perut kami ada cacing ya Syekh. Baru dia paham, baru dia beli makanan. Tadinya nggak peduli dia karena dia nggak makan siang. Nah, itu ya. Udah ya. Ya silakan Bu. Boleh. Hah? Boleh. Ini Ya, sudah. boleh. Hah? Enggak, dia kan puasa Yaumul Wudhu 3 hari. Kalau hanya mampu dapat 2, 1 juga boleh. Karena ada uzur kita diundang perbaikan gizi, saya ulang nggak mau. Alah, boleh kita nggak mau. Boleh Bu, nggak apa-apa. Hah?
Cuman idealnya 3 hari. Tapi kan ada sesuatu yang menghalangi manik nggak Bapak? Atau misalnya sakit kita kan nggak mungkin kita puasa setelah 2 hari 3 hari sakit kita mau puasa cekam ini. Oh, nggak boleh. Ya fleksibel aja. Dah ya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku lu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.